Program Berkati Kota kita di sore hari ini tinggal 2 menit ke depan. Mungkin bagian 2 menit ini kita bisa pakai untuk Mas Adi bisa berikan pesan ya Pak ya, pesan untuk Jogja Lover, dan nanti bagian terakhir bisa berdoa secara khusus bagi Jogja Lover yang mendengar program acara ini, biar semua apa yang ditangkap oleh tim pelayanan dari Mas Adi yang kerjakan itu bisa terimpartasi ke Jogja Lover semuanya di yang mendengarkan program acara Berkati Kota kita sore hari ini. Ya, sebelum pesan khusus untuk semua Jogja Lovers tadi, hal yang paling berkesan bisa diceritakan secara singkat. Ya, hal yang paling berkesan itu adalah ketika kita melayani mereka di sana, terutama pas kita konseling, itu bagaimana mereka bisa cerita, terbuka, dan mereka punya kerinduan untuk mereka diubahkan, bukan hanya tempat ini, tapi yang saya lihat itu adalah ketika mereka yang harusnya itu contohnya mereka harus menjalani 5 tahun, tapi ketika mereka bertekun dengan Freedom Life, pembacaan Alkitab setiap hari, mereka mengisi lembar kuning untuk pembinaan, mereka bertekun di dalam mengikuti kelas yang ada. Saya selalu bisa diceritakan yang lebih spesifik, artinya secara pribadi Pak Adi aja, mungkin ada satu peristiwa atau satu kisah yang berkesan yang tidak terlupakan lah, ada nggak? Atau sudah lupa semua? Paling berkesan itu waktu tragedi di satu lapas yang terjadi penembakan sebenarnya. Oh iya. Ya mungkin Bapak oke. Dan ya, semua orang tahu lah, kan keluar di media juga. Dan gimana? itu saya itu bisa merasakan bagaimana ketakutannya mereka. Tapi saya juga mengalami ketakutan sebenarnya ketika ada juga ya. Karena itu setelah 3 hari 4 hari kami dipanggil karena kami sebagai tim kerohanian, dan kami dipanggil oleh Bimas dan dari lapas tersebut kami diminta untuk menjadi tim konsulting atau trauma pemulihan. Buat saya itu artinya yang Tuhan taruh, nah ketika kamu ada di situ, itulah yang membuat saya itu menyukainya. Tuhan bilang di situ. Karena apa? Mereka dilanda ketakutan, dilanda yang namanya mau bicara pun mereka ketakutan. Tapi ketika kita datang untuk hadir bertemu dengan mereka, itu auranya itu berbeda. Jadi bawa pemulihan buat saya. Iya, auranya berbeda, dan itu jadi saya semakin melihat Injil itu harus disampaikan. Kabar baik itu harus kita bagikan. Ya, berarti itu satu peristiwa yang barangkali buat Pak Adi tidak terlupakan, dan tentunya tidak usah terulang lagi. Betul. Tragedi semacam itu, tapi saya percaya sampai hari ini kenapa Pak Adi tetap kuat dan semangat terus melayani bersama dengan teman-teman. Ya, tentunya semuanya itu karena anugerah ya, Tuhan yang memampukan. Ya, baik, silakan kalau ada pesan khusus untuk semua Jogja Lovers, mereka yang sudah mendengarkan program ini, dan kita berharap mereka terinspirasi. Kalau mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan kepada warga binaan semakin kuat, semakin bersemangat. Bagi yang belum tapi kepengen memulai, bisa segera memulai. Iya, buat para pendengar Jogja Lovers dimanapun berada, saya percaya bahwa kita ini hanya jadi alat yang Tuhan perlengkapi untuk kita jadi berkat dimanapun kita berada, termasuk ketika kita melayani di lapas atau di rutan. Satu hal yang menjadi pegangan kita adalah bahwa kita datang, kita membawa kebesaran nama Tuhan. Itu yang selalu saya tekankan dalam diri saya kepada tim, bahwa ketika kita datang, kita sedang membawa kebesaran nama Tuhan. Ya, dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati dengan kerendahan hati, artinya kita datang, kita basuh kaki mereka, kita layani mereka, kita doakan mereka, bahkan mungkin kita juga keluar uang kita sendiri juga untuk berkati mereka melalui makanan yang kita bawa ke tempat mereka. Saudaraku, itu hal yang Tuhan tidak pernah sembunyi di situ. Dia akan menyukainya. Nah, buat saya yang mau saya sampaikan, artinya ketika saudara ada panggilan untuk melayani di situ, di pelayanan untuk di rutan atau di lapas, saudaraku, itu tempat yang terbaik untuk saudara bisa melayani. Karena Tuhan katakan
Di firman Tuhan di Matius katanya, ketika aku di dalam tawanan, engkau datang mengunjungi aku. Artinya kita sedang mengunjungi Tuhan Yesus di tempat itu. Saya percaya bahwa saudara, ketika saudara dipanggil untuk melayani di sana, percayalah bahwa berkat Tuhan juga menyertai saudara. Amin. Ya, kami yang melayani, Tuhan perlengkapi kami bisa kemana, ke kota yang lain, sharing tempat ini. Kami percaya semuanya Tuhan sediakan. Yang selanjutnya adalah ketika saudara dengan teman-teman gereja yang lain bersama-sama, belajarlah untuk kita melakukannya bukan oleh karena kita tampil sendiri, tapi oleh karena kita sedang menampilkan kuasa Tuhan bekerja di situ. Itu. Jadi buat saudara yang mau melayani atau yang sudah pelayanan di situ di lapas, bersyukur saudaraku, itu adalah tempat yang terbaik untuk kita bisa menjadi kesaksian yang ajaib di lapas tersebut, di rutan itu. Dan setiap kesaksian saudara, setiap firman atau setiap bagian yang terkecil yang saudara lakukan di pelayanan itu, Tuhan perhitungkan. Amin. Amin. Ya, baik, di akhir pembicaraan kita silakan Pak Adi bisa berdoa buat seluruh Jogja Lovers untuk kita bisa menangkap hati Tuhan sore hari. Baik, saudaraku, dimanapun saudara yang mendengar akan siaran ini, saya percaya bahwa ketika kita bersepakat berdoa, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk acara Berkati Kota yang ada di Lok Jogja. Kami percaya ini adalah tempat yang Tuhan taruh untuk kami menyampaikan suara kebenaran Tuhan. Dimanapun kami bisa mendengar, buat saudara-saudara kami yang mendengar, kami percaya ketika mereka sedang melayani atau keluarga mereka ada dalam permasalahan hukum salah satu keluarga mereka, kami percaya Tuhan, Engkau sedang memulihkan hubungan mereka. Amin. Biar kuasa Tuhan, biar kemurahan Tuhan, biar kelemah lembutan yang dari Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka Tuhan yang mendengar. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang melayani hari-hari ini, Kau beri kekuatan, Kau beri semangat yang baru untuk mereka tetap datang mengunjungi, melayani orang-orang yang di dalam lapas ini Tuhan. Sehingga kehidupan orang-orang yang dilayani, kami percaya mereka bisa diubahkan oleh karena Tuhan yang mengubahkan. Pakai setiap kami yang melayani, kami percaya kami datang dengan kuasa Tuhan, dengan pengurapan dan hikmat yang dari Tuhan menyertai kami. Kami melakukannya oleh karena kami sedang menggenapi kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat setiap warga binaan yang mendengar akan acara ini, Tuhan, Engkau yang bertemu dengan mereka, Engkau Tuhan yang berbicara dalam setiap hidup mereka, Engkau Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga yang keluarga mereka salah satu keluarga mereka punya kasus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya ini bukan perkara yang mudah, tapi kami melihat Tuhan, rencana Tuhan ajaib dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar pemulihan, biar penerimaan, biar belas kasihan, biar Tuhan kehausan untuk mereka ambil bagian berdoa, bersepakat dalam Engkau terjadi hari-hari ini dalam setiap keluarga yang ada. Tidak ada yang undur diri Tuhan, tidak ada yang mereka kepahitan Tuhan, tapi biar hari ini kasih Tuhan melanda akan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka mendengar akan siaran ini. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan yang ada, berkati gereja-gereja-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian melayani di kota-kota. Kami percaya kami sedang memberkati kota kami. Kami sedang menggembalakan kota kami. Kami sedang merawat kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan di setiap kota Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap kita percaya katakan amin. Baik, terima kasih Pak Samuel, Mas Adi buat sharingnya di kesempatan sore hari ini.